Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lila Feni Huroman. Saya selaku guru SMK Cendika Bangsa Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 dengan materi pernikahan dalam syariat Islam. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen memberi masukan dan saran agar saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Biasa sehat semua. Alhamdulillah ya. Dengan kondisi sehat kita bisa menjalani pelajaran hari ini. Oke. Siapa kita? SMK Cendika Bangsa. SMK Cendika Bangsa. Kompeten cerdas santun. Oke. Semangat yo hari ini yo. Semangat. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa dulu supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas silakan disiapkan. Siapa? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya anak-anak, untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa
Arum, Hadir. Desi, Maria, Hadir. Meilina, Hadir. Noviana, Hadir. Putri, Sela. Hadir. Jurusan Tata Busana, Avila, Aisyah, Anissa, Devi, Angel, Eriza, Isma, Jessica, Laila, Hadir. Nabila sakit ya, Silvi. Oke. Satu yang nggak masuk, semoga segera lekas dulu. Masih ingat pelajaran yang kemarin Masih. tentang iman kepada Kodok dan kodar. Oke. Kalau jodoh termasuk takdir apa? Mubrom. Takdir mubrom adalah Takdir yang tidak bisa dirubah. tidak bisa dirubah. Winter. Kenapa saya kok mikirnya ke jodoh? karena kalian sudah kelas 12, kelas 3. Habis ini materinya tentang pernikahan. Terus lagi apa ya? Kayaknya sudah mau menikah ini ya. Mau sekolah mau menikah ini? Oh, sekolah sama menikah boleh. Timbangannya pacaran dan sekolah. Wes. Hari ini Bu Feni akan memakai metode PBL, Problem Based Learning. Terus saya akan memberikan dua evaluasi. Jadi nilainya ada dua. Yang pertama kognitif, yang kedua keterampilan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kompetensi dasar dulu ya, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Kalau menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam di minggu selanjutnya saja ya, karena butuh praktek. Yang pertama dulu, mengevaluasi ketentuan pernikahan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengkritisi ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Yang kedua, setelah melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Nah, jadi dua itu dulu yang kita lakukan hari ini. Kira-kira paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Masih semangat? Masih. Oke. Ini ada tepuk alang baka. Nah, lagunya atau liriknya, nadanya seperti lagu kalau kau suka hati tepuk tangan, bisa ya? Nah, liriknya diganti. Yaumul asari kebangkitan. Apa sama berdiri biar lebih semangat. Oke. 1, 2, 3. Yaumul asari kebangkitan. Yaumul hasyar kumpulnya manusia. Kalau yaumul hisab atau yaumul mizan, Allah memperlihatkan semua amalan. Kalau Asirat adalah jembatan, mereka sudah yaumul jaza hari pembalasan. Orang yang baik baik masuk surga, orang yang tidak baik masuk neraka. Oke, terima kasih. Anak mengkritisi tentang ketentuan pernikahan yang terjadi di Indonesia. Beberapa pernikahan itu tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan ya, tidak sesuai dengan ketentuan agama syariat Islam. Oke, contohnya apa? Menikah beda agama. Menikah beda agama. Terus apa lagi? Menikah sejenis
sejenis. Menikah sejenis, apalagi? Terus nikah kontrak. Nikah kontrak, apalagi? Menikah sebelum menikah. Menikah sebelum Menikah sebelum waktunya, maksudnya? menikah sebelum ada ikatan pernikahan. Oh iya, itu sudah menyalahi aturan. Iya. Oke. Untuk hari ini yang mau kita bahas cukup 3 saja dari beberapa masalah yang ada ya. 3 saja. Yang pertama, coba lihat gambar di sini. Yang pertama adalah pernikahan sejenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan Laki-laki. Lalu ini belum menikah sudah? Handul sudah hamil duluan. Hamil duluan. Lalu yang gambar yang ketiga? Pernikahan beda agama. Menikah beda. Ya. Ini nanti saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama tentang seks bebas. Kelompok yang kedua tentang pernikahan sejenis. Kelompok yang ketiga tentang beda agama. Oke, terima kasih. Silakan bergabung sama kelompoknya Masih. Ada pertanyaan? Sudah? Jelas ya? Oke. Silakan dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan mewakili presentasi dari kelompok kami tentang pernikahan beda agama. Jadi menurut sepengetahuan kita, pernikahan beda agama itu kalau menurut Islam itu sangat dilarang karena apa? Tentunya di situ sudah jelas-jelas beda agama, berarti di sana akan dianggap zina gitu loh hubungannya itu. Terus saya akan menyangkutkan pada agama lain, misalnya agama Kristen dan agama Hindu, di situ juga melarang dan di situ hukumnya haram. Adapun juga beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama, misalnya rasa cinta yang begitu kuat, jadi untuk dia tuh kayak terpaksa gitu loh harus mengambil resiko pernikahan beda agama ini. Tapi kalau menurut Islam itu sangat dilarang dan sangat tidak dianjurkan, bahkan hukumnya haram. Begitu juga dengan negara ini juga melarang pernikahan beda agama. Di dalam KUA di situ juga tidak bisa dicatatkan gitu loh kalau misal pernikahan itu nanti terjadi. Tidak boleh. Tidak bisa ya. Karena di situ apa ya? Emang dalam agama-agama tadi emang sudah dilarang, jadi ya tidak bisa. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya Bu, Ya. apakah bisa nikah beda agama di KUA? Menikah beda agama dalam KUA itu tidak bisa dicatat. Tapi dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan perkawinan beda agama dapat disahkan apabila ada persetujuan antara kedua agama tersebut. Sudah jelas? Silakan Bu. Jadi kelompok ini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Ganti kelompok ya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok B. Lanjut kelompok Eliza. Ya, Eliza. Ya Mbak. Siapa? Silvi ya, ayo. Silakan. Silakan. Ini maju.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang seks bebas. Ya, silakan. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Seks bebas biasanya dilakukan oleh remaja. Penyebab terjadinya seks bebas yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Lalu lingkungan keluarga juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi sikap dan tindakan yang dilakukan oleh remaja. Lalu pengaruh pertemanan juga bisa, efek konten pornografi. Ya. Kebanyakan nonton Yang begitu-begitu. Lanjut. dampak dari seks bebas. Banyak penyakit yang disebabkan oleh seks bebas, antaranya sifilis, klamida, sama gonorrea. Seks bebas juga dapat mengganggu kesehatan mental, antara lain ada perasaan bersalah, gangguan kecemasan, depresi, sama OCD, obsesif kompulsif disorder. Sudah, dari kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Ya, silakan. bagaimana cara mencegah seks bebas dalam lingkungan sekolah anak? Silakan dijawab. Ya, cara mencegah seks bebas. Pertama, jangan kenalkan anak pada gadget sebelum anak mencukupi umur. Kedua, berikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Jadi bisa mengerti. Maksudnya nggak disalahgunakan. Ya, bisa tahu batasan ya. Ya. Terus berikan batasan-batasan pergaulan pada anak. Beri nasihat. Menciptakan hubungan yang harmonis pada anak, memberikan nilai-nilai agama dan moral yang baik kepada anak sejak dini, sejak usia dini. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih untuk kelompok A. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai LGBT atau homoseksual. LGBT atau homoseksual adalah akronim dari lesbian, gay, atau bioseksual. Faktor penyebab dari LGBT adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, dan juga faktor genetik. Faktor lingkungan disebabkan oleh salah pergaulan. Lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya LGBT di Indonesia. Dua, faktor keluarga. Jika seorang anak mengalami kekerasan di dalam lingkungan keluarganya, hal ini menjadi pendorong anak untuk menyebabkan dia menjadi LGBT. Peranan di dalam keluarga sangat penting untuk mendorong anak agar tumbuh normal dan wajar. Pendidikan agama dan juga pembentengan moral yang baik akan membentengi seseorang untuk menghindari dari hal menyimpang seperti LGBT. Ketiga adalah faktor genetik. Faktor penyebab LGBT bisa terjadi saat penyimpangan pada genetik anak tersebut. Sudah, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Apa saja bahaya LGBT? Bahaya LGBT, silakan. Faktanya penyebaran LGBT begitu cepat. Bahkan yang tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dampaknya sangat besar.
LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Terima kasih. Sudah, mungkin ada siapa yang bisa menambahkan jawabannya? Jadi untuk LGBT ini bahayanya sangat luar biasa dan kita sebagai manusia normal berkewajiban untuk mencegah hal ini terjadi lebih banyak lagi, karena penyakit-penyakit yang bakal akan menghinggapi para pemain LGBT ini itu luar biasa ganas. Bisa jadi yang pertama adalah kanker dubur atau anak, karena mereka melakukan hubungan karena laki-laki sama laki-laki berhubungan nih, jadi lewat jalan yang tidak seharusnya, itu bisa jadi penyakit kanker. Apalagi kanker mulut. Misal mereka melakukan hubungan dengan oral, itu yang kena kanker yang mulutnya. Betapa gilaninya ya kan? Iya. Ya nggak sih? Jadi hal-hal LGBT ini kalau bisa benar-benar kita membantu untuk mencegah. Oke, terima kasih untuk kelompok LGBT. Silakan dulu. Oke. Jadi anak-anak, dari 3 yang sudah kalian presentasikan ini, 3-tiganya ini sesuai apa tidak dengan ketentuan pernikahan dalam syariat Islam? Tidak. Yang pertama, sudah jelas melanggar undang-undang, tidak sesuai dengan norma susila, norma budaya. Di dalam pasal 2 itu disebutkan boleh menikah ketika salah satunya mau masuk ke dalam agama yang sama, itu baru boleh dan baru bisa dicatat, dinikahkan, gitu ya. Jadi kalau sudah beda agama, salah satunya harus masuk di dalam agama yang disepakati yang mana tadi, gitu. Tapi ya masa awak dewe kate seperti itu ya. Alhamdulillah ya, semoga tidak ada yang seperti itu ya. Oke. Anak-anak silakan dilihat di sini. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan ya anak-anak. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, membentengi nafsu. Yang ketiga, melangsungkan keturunan yang saleh. Keempat, menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Yang kelima, membuat hidup tenang dan tentram. Oke, rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami, bisa dibaca sendiri syaratnya. Yang kedua adalah calon istri. Yang ketiga adalah wali, keempat saksi, yang kelima adalah ijab kabul. Selanjutnya yaitu rukun nikah yang ketiga. Di sini ada akad. Akad adalah sebuah ijab dan kabul. Ijab itu adalah ucapan dari wali. Wali adalah wakil dari atau orang tua dari pihak mempelai wanita yang memberikan penyerahan kepada laki-laki, kepada calon suami. Kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Selanjutnya saksi. Syarat saksi bisa dibaca sendiri ya di situ ya. Beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, melihat, berbicara, adil, dan tidak dalam keadaan ihram atau umroh. Rukun nikah yang kelima adalah wali nikah. Wali nikah ini adalah orang yang menikahkan antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau yang mengizinkan sebuah pernikahan. Yang pertama adalah wali nasab, yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab adalah orang tua atau ayah atau bapak kita yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya.
Kalau wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, itu presiden ya. Presiden melimpahkan kepada wali hakim itu adalah Menteri Agama, lalu Menteri Agama melimpahkan kepada masing-masing kantor urusan agama di setiap kecamatan. Syarat-syarat menjadi seorang wali nikah itu adalah yang pertama beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ikhram haji atau umroh. Selanjutnya adalah mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama berdasarkan keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, anak perempuan, dan begitu ya. Yang kedua berdasarkan pernikahan. Ibu istrinya yang biasa kita panggil mertua dan seterusnya. Atau anak tiri, atau istrinya ayah, atau istri anak laki-laki, itu tidak boleh. Kalau berdasarkan persusuan, berarti ibu yang sama-sama menyusui kita, itu juga tidak boleh. Atau saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan. Yang terakhir yaitu berdasarkan madu. Madu itu yang pertama saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri, gitu. Selanjutnya adalah kewajiban seorang suami dan istri. Yang pertama memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga yaitu setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan. Saling membantu antara keduanya dan menjaga penampilan lahiriah. Kewajiban pertama yaitu kewajiban suami kepada istri. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf, bertanggung jawab sesuai fungsi, dan memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai norma. Jangan lupa membantu tugas istri dan juga tidak mempersulit kegiatan istri. Selanjutnya kewajiban istri kepada suami. Yang pertama harus taat kepada perintah suami. Yang kedua selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, baik keluarga suami atau keluarga istri atau keluarga sendiri. Yang ketiga bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya sebaik-baiknya. Berapapun yang dikasih suami kita harus bersyukur. Yang terakhir membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Ada beberapa pernikahan yang tidak sah anak-anak. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah, kedua pernikahan sigar, ketiga pernikahan muhalil, keempat pernikahan orang yang sedang melakukan ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir, dan menikahi mahram. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing. Yang terakhir yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, menumbuhkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang ketiga, memperkuat tali silaturahmi umat Islam dengan landasan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, membangun masyarakat Islam yang senantiasa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan.
5. Membangun kebersamaan antara kedua pihak keluarga. 6. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka merawat dan mendidik anak. 7. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul tiap-tiap pihak. 8. Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan melahirkan keturunan yang sah. 9. Menyalurkan naluri hawa nafsu secara benar. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanya ke Bu Feni. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan HP-nya diamankan dulu masing-masing. Ini ada lembar LKPD, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Oke. Satu-satu ya. Dikerjakan ya. Sudah 10 menit ya. Selesaikan ya. Oke. Dikumpulkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini nanti dikumpulkan. Sudah selesai semua ya mengerjakan ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin tahu kesimpulan materi hari ini dari kalian semua. Rukun nikah itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada Suami, calon istri, saksi, wasi, ijab kabul. Oke. Dari permasalahan anak-anak dari 3 kelompok tadi, yang pertama, contohnya begini, pernikahan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, sesuai apa tidak dengan ketentuan syariat Islam? Tidak, karena di sana sejenis. Jadi calon suami ada, calon istri tidak? Ada. Kalau calon istri ada, jadinya sejenis. Calon suaminya jadi tidak? Ada. Itu berarti tidak sesuai sama Rukun nikah. Oke. Lalu pernikahan ini beda agama itu juga tidak sesuai, melanggar undang-undang. Jadi kalau pernikahan beda agama harusnya salah satu masuk di dalam pindah agama. Alhamdulillah ya, jangan sampai kita pindah agama. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak pintar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, anak-anak silakan cek LMS masing-masing. Sudah saya kirim tugas untuk hari ini. Nah, minggu depan dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.